Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bacaan kitab Taisirul Khalaq dalam bab Adabun Naumi. Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Naumi. Utawi iki iku mertelaaken tata kramane turu. Jadi dalam Islam itu sempurna. Islam itu sempurna sehingga apapun dibahas etikanya. Etika makan, etika minum, etika tidur. Dan itu pokok banget, urgent banget karena salah satunya, tiga yang tadi, salah satu aktivitas yang paling menentukan seseorang adalah ya tiga tadi, bagaimana makannya, bagaimana minumnya, dan bagaimana tidurnya. Jika maksimal dalam urusan makan, maksimal dalam urusan minum, dan maksimal dalam urusan tidur, kesananya gampang. Maksudnya kesananya tuh di kesananya kesehatan terjaga, kemudian aktivitas juga normal. Tapi jika kekurangan atau jika ada cacat, ada clash dalam urusan makan, minum, dan tidur, pasti akan terjadi gangguan di berbagai sektor, sektor kesehatan maksudnya di berbagai sektor kesehatan. Misalnya makannya amburadul, ya sudah, berarti misalnya terlalu kebanyakan konsumsi gula misalnya, atau terlalu kebanyakan konsumsi daging, atau macam-macam lah, atau habis makan kemudian makanannya terlalu kenyang, ya nanti akan eh, timbul macam-macam. Atau kurang tidur, ya juga akan timbul macam-macam dalam urusan kesehatan. Jadi akan bermasalah di kesehatannya. Makanya ada etika makan, etika minum, dan etika tidur. Ini terlepas dari apa yang dimakan dan terlepas dari apa yang diminum. Tapi kaifiyah, bagaimana caranya makan yang baik, bagaimana caranya minum yang baik, dan bagaimana caranya tidur yang baik berkaitan dengan nanti urusannya bagaimana bisa beribadah punya kekuatan. Nah, urusannya dengan kesehatan. Adapun naumi hiya utawi adapun naum iku ayatatoharo nyenta sesuci sopaman minal hadasi saking hadas. Jadi sebelum tidur kita upayakan sebisa mungkin untuk berwudu. Berwudu. Kelihatannya sepele tapi itu yang dianjurkan. Yang dianjurkan kita lah, yang dianjurkan Islam. Jadi sebelum sebelum macam-macam, sebelum tidur benar-benar tidur, usahakan dalam kondisi berwudu. Walaupun kita ya misalnya tidur dalam keadaan hadas besar, ya wudu dulu tetap, wudu dulu. Kalau bisa ya mandi dulu, tapi kan susah mandi dulu. Wah, yang minimal wudu, wudu dulu. Usahakan berwudu. Jelas teori ini pas dengan teori kesehatan. Jadi seperti yang kita tahu kalau wajah, tangan, dan kaki itu anggota tubuh yang rentan kena yang aktivitasnya banyak, yang aktivitasnya paling banyak sehingga mudah rentan kena penyakit, kena kena kuman, kena virus itu rentan banget tangan, kaki, dan wajah. Makanya sebelum kita benar-benar tertidur, pastikan dulu bersih, tangan bersih, kaki bersih, dan tentu wajah juga bersih. Jadi kotoran-kotoran yang nempel di wajah itu pastikan dulu tercerabut dengan atau hilang dengan berwudu. Begitu juga kotoran-kotoran yang di tangan dan kotoran-kotoran yang di kaki. Memastikan kalau benar-benar bersih. Wa nama ala jambihil aiman musabil kiblat. Kemudian selanjutnya tidur dalam keadaan miring kanan sambil menghadap kiblat. Ini ya lagi-lagi di urusan kesehatan. Wa yak sudah binaumihi rohata batanihi. Alah, belum dikasih makna ya. Astagfirullahaladzim. Iya utawi adabun naum iku ayat atau haro nyenta sesuci sopeman minal hadasi saking hadas.
Wa ayyana ma lan yen turu sapa man ala jambihi ing atase sisine man ala emani kang tengen mustaqbil kiblat hale madhep kiblat wa ayak sudah lan yen nyejak sapa man binomihi kelawan tumurune man rohata badanihi ing kepenake badane man liya kuat supaya kuat sapa man ala ibadat ing atase nglakoni ibadah wa yazkura yen zikir sapa man Allah taala ing Allah taala inda nomihi ing dalam sadurunge turune man wa ba'da yaqadzati lan ing dalam sawise meleke man. Etikanya lagi adalah wa ayak sudah binawmihi rohata badanihi liyak wana ibadah. Saat tidur niat untuk menguatkan badan supaya mampu untuk mengistirahatkan badan supaya mampu atau supaya kuat beribadah. Jadi ada niatnya, tidur itu bukan hanya tidur saja. Tapi memang liyak wana ibadah supaya kuat menjalani ibadah. Lalu berdoa sebelum tidur dan doa setelah tidur. Ini tidur itu penting, penting banget. Makanya karena sangat pentingnya, maka tidur itu bagian dari ayatillah, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi manamukum bilaili wan nahar. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah adalah kamu bisa tidur malam hari dan juga bisa tidur siang hari. Ya, karena tidur itu penting-penting banget untuk fresh, untuk apa refresh tubuh dari segala aktivitas. Jadi apa tubuh itu bisa bisa refresh ya. Salah satunya gara-gara tertidur, gara-gara diistirahatkan. Makanya karena tidur itu penting, maka butuh tidur yang benar-benar maksimal. Bukan tidur lama, tidur yang benar-benar maksimal. Nah, salah satu upaya tidur yang benar-benar maksimal adalah etika tadi. Pastikan terkena air sebelum tidur. Itu untuk minimal untuk merefresh tubuh dari kepenatan-kepenatan sehari-hari, keseharian. Jadi refresh. Kemudian apa istirahat, niat istirahat. Jadi tidur itu benar-benar niat istirahat sehingga niatan itulah yang akan menjadikan tidur menjadi maksimal. Selalu berdoa. Jadi tahapan-tahapan tadi itu dalam rangka supaya memperoleh benar-benar tidur, supaya memperoleh benar-benar tidur sehingga tubuh itu menjadi ringan saat bangun tidur. Jadi jangan bawa beban, jangan bawa macam-macam ketika mau tidur. Karena nanti tidurnya tidak maksimal. Kalau tidurnya tidak maksimal, jadi tidak benar-benar istirahat. Jadi habis tidur tetap capek. Ini harapannya kan habis tidur kita fresh. Harapannya kan begitu. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha mabja'ahu minal lail. Waqad kana teman-teman ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku idza akhadha nalikane ngalap sapa kanjeng mabja'ahu ing panggonan turune kanjeng Nabi minal laili saking bengi wa doa maka nyalakan sapa kanjeng Nabi yatahu ing tangane kanjeng Nabi tahta khodihi ing sore pipine kanjeng Nabi. Sumayakul maka kari-kari dawuh sapa kanjeng Nabi dawe Allahumma bismika ahya wa amut. Wa idza stayqadha nalikane tangi sapa kanjeng Nabi kala dawuh sapa kanjeng Nabi dawuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma tu Allah bismika kelawan asmane panjenengan ahya urip sapa ingsun wa amutu lan mati sapa ingsun. Wa idza sayqadha nalikane tangi sapa kanjeng Nabi qala dawuh sapa kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi ahyana alhamdu ta'ala puji iku lillahi kadua iku lillahi kagungan Gusti Allah alladzi ahyana kang uripaken sapa Allah ing kita ba'dama ing dalam sawise ba'dama amatana ing dalam sawise oleh mateni sapa Allah ing kita wa ilaihi lan iku maring Allah an-nusyuru utawi nggon nggon tangi, nggon bangkit, nggon tangi saking kubur. Ini perilaku kanjeng Nabi, etikanya ketika mau tidur malam hari, beliau meletakkan tangan kanannya di pipinya, meletakkan tangan kanannya di pipi kanan, kemudian berdoa Bismika Allahumma ahya
wa amut. Bismika, atau kalau redaksi di sini Allahumma bismika ahya wa amut. Tapi hafalnya kita bismika Allahumma ahya wa amut. Bolehlah bolak-balik nggak apa-apa. Wa idza stayqadha, dan ketika bangun kemudian Nabi membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Redaksi baca doa sebelum dan sesudah tidur itu sangat banyak banget. Kalau dalam Qiraat Al-Adhkar itu banyak banget. Ketika Kanjeng Nabi mau tidur, karena Kanjeng Nabi itu tidur kan disaksikan oleh para sahabat. Jadi Kanjeng Nabi itu tidur ya di rumah, ya tidur ya di tempat perang, ya tidur di bareng-bareng sama sahabat. Jadi dalam perjalanan, dalam perang, sehingga orang lain itu tahu ketika Kanjeng Nabi mau tidur itu bagaimana, ketika bangun tidur juga bagaimana. Karena selama selama beliau hidup itu bareng-bareng, lebih banyak bareng-bareng dengan sahabat, sehingga banyak sahabat yang tahu. Dan karena banyak sahabat yang tahu, maka setiap masing-masing yang menemani Kanjeng Nabi ya beda-beda. Karena memang Kanjeng Nabi doanya beda-beda, maka doanya itu banyak. Doa untuk sebelum dan sesudah tidur banyak sekali. Tapi doa yang paling terkenal ini, Bismika Allahumma ahya wa amut, atau Allahumma bismika ahya wa amut. Dan bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa-doa yang lain banyak, diantaranya baca kulhu, baca al-ikhlas, baca ta'awudz, baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baca ayat kursi dan lain-lain. Itu banyak sekali. Adabul masajid wallahu alam.